kita akan menyampaikan perkembangan penanganan dari COVID-19 di wilayah Kota Balikpapan. Yang pertama mungkin perlu kami sampaikan terkait dengan adanya berita duka karena ada pasien BPN 305 yang meninggal dunia pada 20 Juli 2020 pukul 21.45. Kami sekeluarga dan seluruh gugus tugas tentunya kepada keluarga almarhum kami turut berbelasungkawa. Kemudian terdapat juga 2 pasien PDP yang meninggal dunia pada pukul 21. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh Ibu Kepala Dinas. Dan sekali lagi kami seluruh gugus tugas turut berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Kemudian pada hari ini pada prinsipnya ada 2 yang positif di wilayah kita Balikpapan. Namun ada 17 yang masuk ke Kota Balikpapan dari klaster Tanjung Ajukukar. Sehingga untuk wilayah Kota Balikpapan saat ini kita umumkan ada 19 yang terkonfirmasi positif. Tapi sekali lagi pada prinsipnya ada 2 warga kita, kemudian ada 17 tambahan yang dari klaster Tanjung Ajukukar karena ini merupakan KTP dari Balikpapan. Sehingga saat ini kita umumkan ada 19 kasus yang terkonfirmasi positif untuk wilayah Kota Balikpapan. Dari kondisi ini sehingga jumlah total kasus positif yang ada per 21 Juli yaitu 343, di mana sebelumnya kemarin 324. Dan yang dirawat saat ini sejumlah 92 pasien. Kemudian dari yang terkonfirmasi negatif yaitu ada 4 pasien yang sudah terkonfirmasi negatif sehingga bisa kembali ke rumah untuk beraktivitas kembali seperti sedia kala. Jadi secara detailnya kami serahkan kepada Ibu Kepala Dinas untuk memberikan penjelasan. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Dandim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan kasus COVID Balikpapan pada hari ini. Pertama, 1 kasus meninggal dunia terkonfirmasi positif COVID melalui pemeriksaan swab adalah Balikpapan 305. Meninggal dunia tadi malam jam 21.45 di Rumah Sakit Kanoyoso Balikpapan dan telah dimakamkan secara protokol COVID. Almarhum adalah laki-laki umur 54, karyawan migas. Kemudian 2 kasus meninggal dunia status PDP, hasil rapid test non-reaktif tetapi memiliki gejala-gejala yang mirip COVID, maka dilakukan juga swab, namun yang bersangkutan meninggal dunia, hasil swab belum keluar. Ya, jadi kami belum menyatakan ini positif COVID. 2 pasien yang meninggal tersebut antara lain 1 laki-laki usia 56 tahun, meninggal jam 1.25 di Rumah Sakit Siloam. Sudah dimakamkan dengan protokol COVID atas persetujuan keluarga dan kita tetap masih menunggu hasil swab. Yang kedua, laki-laki 42 tahun karyawan swasta meninggal subuh jam 4.20 di Rumah Sakit Hermina. Ini juga sama, rapid testnya non-reaktif, tetapi gejalanya mirip COVID, maka kita rawat dengan PDP, menunggu hasil swab, yang bersangkutan meninggal dunia dan atas persetujuan keluarga dimakamkan secara protokol COVID. Kita belum menetapkan keduanya sebagai pasien COVID, ya. Jadi tidak diberi nomor Balikpapan sekian, belum. Kita menunggu, semoga hasil swabnya negatif. Kemudian kami sampaikan kasus terkonfirmasi positif. Awalnya kita
menerima konfirmasi hanya 2 ya, warga Balikpapan yang sakit sama juga memiliki gejala mirip COVID, yaitu laki-laki Balikpapan 325 kodenya, usia 71 tahun, KTP Balikpapan, dan terkonfirmasi positif lab TCM di Rumah Sakit Kanuyoso. Jadi kondisi beliau masuk karena sakit. Yang kedua, laki-laki Balikpapan kode 326, umur 60 tahun. KTP-nya Balikpapan, juga masuk ke rumah sakit karena sakit. Kemudian ada riwayat komorbid, beliau rutin untuk dicuci darah dan terkonfirmasi juga positif COVID. Keduanya di Rumah Sakit Kanuyoso. Kemudian kami sampaikan kasus kode Balikpapan 327 sampai dengan 343 ini yang disampaikan oleh Bapak Dandim tadi sebagai klaster Tanjung Aju dari Kutai Kartanegara. Jadi di sana ada klaster dari karyawan migas yang terinfeksi cukup banyak di lokasi. Tadi malam saya melihat ada WA masuk di grup adik-adik wartawan dan dikonfirmasi ke kami memang belum tahu tadi malam. Ya, data ini kami terima tadi pagi bahwa dari sejumlah yang terkonfirmasi positif ada 17 orang yang ber-KTP Balikpapan. Maka yang bersangkutan dievakuasi ke Balikpapan, kemudian datanya masuk ke Balikpapan. Pada saat yang sama, sore ini juga Kukar akan melakukan rilis. Karena ada sebagian juga di Kukar, 32 kalau tidak salah, dan sebagian lagi di Samarinda. Jadi klaster ini memang cukup besar, kemudian mengenai 3 penduduk berdasarkan KTP. Ya, jadi Samarinda, Balikpapan, dan Kukar, di mana lokasi tambang migas berada. Kemudian atas kejadian ini, sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh perusahaan ya, bukan hanya migas dan tambang, seluruh perusahaan, bahwa saat ini tren penularan terjadi di perkantoran atau di tempat kerja. Oleh karena itu, mohon benar-benar menerapkan protokol COVID di tempat kerja. Ada surat edaran Bapak Wali Kota Balikpapan untuk melakukan tes PCR sebelum masuk ke Kalimantan Timur. Ya, hal itu mungkin sudah dilakukan, namun ketika di dalam lokasi pun semua karyawan harus benar-benar disiplin menerapkan protokol COVID. Selain itu, mohon izin juga menyampaikan kasus yang terkonfirmasi negatif 2 kali dan boleh keluar dari rumah sakit ada 4 orang. Pertama dari Rumah Sakit Tentara, kemudian dari Rumah Sakit Kanuyoso, dan 2 lagi dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Kode Balikpapan 93, Balikpapan 259, Balikpapan 279, Balikpapan 281. Ini keluar rumah sakit hari ini. Kemudian kami sampaikan juga hasil swab massal di pasar tradisional Muara Rapak tadi pagi. Dari 253 yang ditargetkan, tadi datang untuk diambil swab spesimennya sebanyak 109. Kepada pedagang yang belum sempat datang tadi, mungkin karena ada berbagai halangan, kami tetap berharap dilakukan swab dan kami siapkan pelayanannya di Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dengan membawa surat pengantar dari manajemen pasar Muara Rapak. Jadi kita tidak menutup, disilahkan. Mungkin tadi ada yang masih berhalangan, silahkan datang dengan membawa surat pengantar dari manajemen pasar Muara Rapak. Demikian Pak Dandim kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis atas penjelasan yang lebih detailnya. Untuk rekan-rekan media, silakan mungkin ada pertanyaan.
Iya, jadi 3 pasien meninggal, semuanya ada komorbid. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa mereka masuk rumah sakit dengan gejala-gejala penyakit yang mirip dengan COVID. Ya, iya. Jadi yang pertama masuk memang sudah dengan sesak nafas yang berat, ya, langsung ICU. Ya, kemudian demikian juga kalau yang di Siloam itu gejala stroke. Kemudian satu lagi tadi ada pasien kan yang di Rumah Sakit Hermina itu juga sama dengan gangguan pada saluran pernafasan. Ya, kalau kasus yang di lokasi klaster ini saya juga baru Tanjung Aju Kukar itu informasi yang kami dapatkan dari manajemen bahwa mereka sudah mengikuti syarat yang ditetapkan oleh Bapak Wali Kota, yaitu melakukan swab PCR dari lokasi, kemudian langsung menuju lokasi Kukar. Ya, jadi di dalam kan cukup lama, jadi mungkin terjadi penularan di dalam karena kan ada juga karyawan yang berpenduduk bukan dari luar Kaltim, ya, seperti ini ada Balikpapan, ada Kukar, ada Samarinda, ya. Jadi kalau di dalam kantor atau di dalam lokasi kita tidak menerapkan protokol, pakai masker yang benar, tidak jaga jarak, tidak melakukan cuci tangan pakai sabun, itu resiko, ya. Untuk kan PCR juga ada batas waktunya, dia melakukan sebelum masuk 14 hari, di lokasi kan lebih dari 14 hari. Jadi kalau ada yang terinfeksi tapi kita menerapkan protokol COVID, saya kira tidak akan sebesar ini kondisinya, ya. Pasiennya dibawa di tempat lokasinya ditutup. Gak izin Pak Dandim, kalau ya untuk migas itu kan tidak boleh dihentikan. Jadi mereka crew change, ya. Jadi ya semuanya dikeluarkan dan ada pergantian kru. Untuk yang di Balikpapan, informasi yang kami dapatkan bahwa memang semua dirawat dengan kerjasama Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. RSPB memperbanyak ruang dan juga menambah klinik panorama, ya. Ada klinik panorama, ya. Di Gatu ada, ya. Berarti benar dia jumlahnya 6 dan 17 yang mengenai 60-nya saya kira nanti lebih baik dikonfirmasi ke Dinkes Kukar karena kejadian di sana. Yang pasti yang ke kami dan nama yang diberikan ke kami 17. Kita menunggu hasil, lihat dulu hasil yang kemarin, ya. Belum ada. ada informasi masuk bahwa ada kasus COVID-19 di salah satu sekolah luar biasa di Balikpapan dan pagi kemarin sudah dilakukan penyemprotan disinfektan dan saat ini mereka tidak boleh ke sekolah. Iya, belum ada masuk datanya ke kami. Ya, yang masuk ke kami yang kami umumkan hari ini, ya, pasien yang 71 tahun dan 60 tahun. Belum boleh. Itu bukan di protokol, itu undang-undang kesehatan. Iya. Iya, nanti mungkin lebih detailnya di Dinkes Kukar. Ya, Dinkes Kukar karena yang tracing juga di sana kan. Ya. Lalu ini kan tugas-tugasnya kemarin
diganti dengan nama lain lah. Kamu belum baca semuanya. Belum sampai. Pak Belum Asisten baca yang mau semuanya, jawab, Pak. Nanti kita akan menyesuaikan dengan Ya, ada PP-nya keluar, petunjuk turunannya tapi belum dari pusat, sampai ya. ke kita. kan memang Pepresnya sudah turun. Ini masih gugus tugas. Hari ini masih gugus Ah. tugas. Panjang belum dibentuk. Ya. Masih pakai gugus tugas. Jadi nanti kita nunggu petunjuk turunannya dari Pepres tersebut. Ya. Ya, nanti memang bunyinya nanti kan menjadi Satgas nanti. Ya. Ya, dan strukturnya sepertinya lebih baik karena lebih luas, Pak. Iya. Bu, terakhir Bu, mengenai peraturan protokol perusahaan yang edaran dari pemerintah. Ada banyak sekali tuh ini kasus yang karyawan, perkantoran dan lain sebagainya. Lalu monitoring dari gugus tugas sendiri di kantornya atau bank, hotel segala macam. Karena tiap hari karyawan. Tim kami setiap hari berjalan dari kantor ke kantor. Ya, boleh dicek aja. Dari hotel ke hotel, dari restoran ke kafe. Di lapangan Merdeka juga Sabtu Minggu tim kita ada. Dan itu tim gabungan, ya. Jadi dari Dinas Kesehatan, kalau ke perusahaan dengan Disnaker, timnya Pak Dandim, timnya Pak Pol PP. Kalau dengan hotel ya dengan Disporapar, ya tergantung OPD mana terkait. Ada temuan nggak Bu mereka yang tidak melarang? Ya, rata-rata sepertinya tidak paham. Jadi yang laporan kami terima tidak paham cara isolasi atau karantina yang benar. Ada lagi rekan-rekan media? Jadi sekali lagi yang perlu kami sampaikan, kami tegaskan kepada rekan-rekan media sekalian dan tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa kita gugus tugas betul-betul mengecek dan mengawasi pelaksanaan di lapangan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan relaksasi. Sesuai yang tadi sudah disampaikan atau dijelaskan Ibu Kepala Dinas, apakah itu di perhotelan, apakah itu di restoran, apakah itu di perkantoran, itu betul-betul kita laksanakan pengecekan. Yap. Kita beberapa kali sudah mengajak rekan media, kita cek di lapangannya, memang ada beberapa yang sudah menerapkan secara baik, tapi ada juga yang belum melengkapi secara maksimal begitu, dan itu sudah kita ingatkan begitu. Nah, mudah-mudahan sekali lagi dengan niat kita bekerja sama yang baik, kita bisa segera mengatasi wabah ini. Ya, Pak. Penekanan tadi yang sudah disampaikan Ibu Kepala Dinas terkait dengan adanya klaster-klaster yang sekarang muncul di perkantoran ataupun tempat-tempat kerja, ya kita betul-betul menghimbau surat edaran wali kota yang sudah dikeluarkan agar semua perkantoran, semua tempat-tempat kerja mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan begitu. Kalau misalnya di sana harus dibentuk suatu gugus tugas kecil di tempat kerja itu, agar dibentuk dan laksanakan selalu komunikasi yang baik dengan gugus tugas yang ada di Kota Balikpapan sehingga kita cepat untuk memberikan penanganan begitu. Ya. Mohon disampaikan juga kepada masyarakat bahwa dari kasus-kasus di perkantoran, dari tracing yang kami lakukan dan juga yang diinfokan dari Kementerian Kesehatan bahwa penularan terjadi di kantor saat di ruangan itu membuka masker. Masker diturunkan ke dagu karena merasa teman ini teman sendiri, merasa temannya clear. Yang kedua saat makan. Sehingga dianjurkan waspada saat makan, tidak usah makan bersama, makan sendiri-sendiri saja, ya, atau makan dibawa pulang. Bahkan dianjurkan sekarang jika ada pertemuan rapat-rapat jangan makan di tempat, tetapi dibawa pulang, karena membuat kita membuka masker dan kadang ngobrol sambil makan, ya. Saya kira begitu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi salam hormat kepada seluruh masyarakat Balikpapan dari Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan beliau segera akan kembali setelah beliau melaksanakan tugas dari Jakarta. Demikian, selamat sore.